Bayangkan sebuah kawasan yang belum sempat bernapas dari konflik. Iran baru saja mencapai titik jeda konflik dengan Amerika Serikat. Lebanon masih terbakar akibat serangan yang belum sepenuhnya berhenti. Namun, di tengah harapan akan meredanya ketegangan, sebuah babak baru justru mulai terbuka. Dan kali ini, nama yang disebut sebagai musuh berikutnya adalah Turki. Apakah Israel benar-benar membutuhkan musuh untuk bertahan? Atau ini hanya akibat dari situasi politik dunia yang semakin susah dikendalikan? Konflik di Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir semakin memanas. Menurut laporan Reuters dan Guardian, perang diam-diam antara Israel dan Iran telah mencapai fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan ini bahkan sampai mengancam jalur pelayaran penting di Selat Hormuz. Selat yang dilalui jutaan barel minyak setiap harinya. Di saat yang sama, Israel juga terus menjalankan operasi militernya di Lebanon. Akibatnya, ribuan orang tewas dan banyak bangunan serta infrastruktur hancur parah. Namun, di tengah semua itu, muncul sesuatu yang baru. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka mengkritik tindakan Israel. Ia bahkan mencoba tampil sebagai penengah, berusaha memperpanjang gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat agar perang tidak kembali pecah. Sayangnya, niat itu tidak berjalan mulus. Alih-alih meredakan situasi, langkah Erdogan justru memicu gesekan politik baru antara Turki dan Israel. Hubungan antara Israel dan Turki kini semakin memburuk, dan nada bicara kedua pihak semakin keras. Dalam beberapa hari terakhir, pejabat-pejabat senior Turki secara terang-terangan menuduh Israel sedang mencari musuh baru setelah berhadapan dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki bahkan melontarkan pernyataan keras. Setelah Iran, Israel tidak bisa hidup tanpa musuh. Pernyataan itu bukan sekedar sindiran biasa di antara dua negara yang tidak akur. Ini adalah sinyal bahwa hubungan keduanya telah masuk ke fase yang jauh lebih serius dan berbahaya. Dari sudut pandang Israel sendiri, Turki kini mulai dianggap sebagai ancaman strategis yang nyata. Beberapa politisi Israel mulai menyebut munculnya ancaman Turki, sesuatu yang harus diwaspadai bersamaan dengan Iran. Lalu, mengapa Turki? Ada beberapa alasan yang saling terkait. Pertama, Turki bukan lagi negara yang hanya diam di pinggir. Turki kini aktif membangun pengaruhnya. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Eropa Timur. Suaranya semakin keras dan kekuatannya semakin diperhitungkan. Kedua, Erdogan semakin berani berbicara keras soal Israel. Ia menuduh Israel sengaja memperpanjang konflik demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri. Bahkan, ia secara langsung menyebut bahwa perang dengan Iran justru menguntungkan posisi politik Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Seolah konflik itu adalah bahan bakar untuk memenangkan dukungan rakyat di dalam negerinya sendiri. Ketiga, peta pertemanan di kawasan ini sedang berubah. Turki kini semakin dekat dengan negara-negara yang selama ini kritis terhadap kebijakan Israel, termasuk Iran dalam situasi-situasi tertentu. Bahkan, ada laporan bahwa Turki sedang menempuh jalur hukum internasional terhadap pejabat-pejabat Israel terkait konflik sebelumnya. Ini semakin memperkeruh hubungan diplomatik keduanya. Lalu,
apakah ini semua akan berujung pada perang terbuka antara Israel dan Turki? Jawabannya belum tentu. Dan kemungkinan besar tidak, setidaknya untuk saat ini. Sebagian besar pengamat dan analisis geopolitik percaya bahwa konflik ini lebih mungkin akan tetap terjadi secara tidak langsung. Artinya, benturan antara Israel dan Turki bisa terjadi melalui cara-cara seperti ini. Yang pertama, mendukung pihak yang berbeda dalam konflik di Lebanon atau Suriah. Yang kedua, saling menekan lewat jalur diplomasi dan ekonomi. Yang ketiga, operasi-operasi tersembunyi melalui badan intelijen atau serangan cyber. Sejarah sebenarnya mencatat bahwa Israel dan Turki pernah menjadi mitra yang cukup baik, bahkan pernah bekerja sama di bidang militer. Namun, sejak insiden Flotilla Gaza pada tahun 2010, ketika pasukan Israel menyerang kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menewaskan aktivis warga Turki, hubungan keduanya terus-menerus memburuk. Dan sekarang, hubungan itu telah mencapai titik paling tegang dalam 10 tahun terakhir. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah konflik dengan Iran belum benar-benar selesai. Lebanon masih dalam kondisi tidak stabil dan rapuh. Dunia internasional sedang berjuang keras mendorong perdamaian. Namun, justru di saat itulah retorika konflik baru ini muncul ke permukaan. Ini menciptakan bahaya yang sangat serius. Israel bisa menghadapi tekanan besar dari banyak arah sekaligus. Dari selatan, dari utara, dan kini berpotensi dari barat laut juga. Dan jika Turki benar-benar masuk sebagai pemain utama dalam konflik ini, dampaknya tidak akan berhenti di kawasan Timur Tengah saja. Karena Turki berbeda dari Iran atau kelompok Hezbollah di Lebanon. Turki adalah anggota NATO, organisasi pertahanan yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan puluhan negara barat lainnya. Artinya, jika konflik ini melibatkan Turki dan situasinya memburuk, secara teori negara-negara barat bisa terseret ke dalamnya. Ini bukan lagi urusan regional, ini bisa menjadi krisis global. Dunia mungkin berharap bahwa konflik di Timur Tengah akan segera mereda. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Setiap konflik yang mendekati akhir justru seperti membuka pintu bagi konflik yang baru. Dan sekarang, dengan Turki mulai masuk ke dalam lingkaran ketegangan ini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini hanya perang kata-kata yang akan berhenti dengan sendirinya, atau ini adalah awal dari konflik yang jauh lebih besar dan berbahaya? Dan yang lebih mengusik pikiran, apakah benar ada negara yang bisa bertahan secara politik tanpa harus memiliki musuh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.